Tambahan Bible itu. Bentar, saya Silakan baca. kau cari Baiklah. original teksnya. Enggak, saya baca yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, Iya, aku silakan. sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu, tetapi kamu katakan dalam Kamu berkata. kelicikanku. Ya, tetapi Kamu katakan itu. Berarti Kamu orang- katakan itu penambahan. Itu penambahan. Kok penambahan sih? Itu tidak ada dalam original teksnya, Cak Ayu. Kok tidak ada? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan akhir semua, dan seru nih kaum muslimin, lucu juga seru gitu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar diviralkan Jadi, ini. PKI itu adalah musuh bersama. Cuman ketika dikatakan PKI itu musuh bersama, hadir Kristen mengasihi musuh. Jadi memang kita dengan Kristen beda. Kalau PKI itu adalah musuh negara, musuh agama, musuh masyarakat, Kristen tampil sebagai pahlawan untuk PKI. Karena PKI itu adalah kelompok manusia yang memusuhi, yang mengasihi musuhnya. Itu Kristen. Jadi kalau kita memusuhi pemakai pengedar narkobeng, mereka mengasihi. Kalau kita membenci pembunuh, pemerkosa, mereka mengasihi. Karena agama Kristen ini memang agama yang diajarkan mengasihi musuh. Kalau Tuhannya mengajarkan kita untuk memusuhi iblis, Kristen diajarkan mengasihi iblis. Karena agama Kristen ini memang jurusnya mengasihi musuh. Iblis adalah musuh bersama, tetapi Kristen mengasihi musuh yaitu iblis. Mau kita buktikan teman-teman? Yang jadi saudara iblis siapa? Sebentar bang. Mau kita buktikan saudara-saudara? Sebentar dulu Mau kita bang. buktikan Ya, sebentar, bahwa Bang. Ya, jin sebentar. itu Mau kita Selesai buktikan dulu. saudara-saudara? Sebentar, Oke. silakan bang. Kita buktikan ya. Salib itu adalah kutuk, baik bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, maupun bagi kitab suci Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi. Salib itu adalah hukuman bagi manusia yang dikutuk. Yesus dikutuk berdasarkan upaya iblis merasuki Yudas. Yudas berhasil, menurut catatan sejarah keimanan Kristen, Yudas berhasil mengkhianati Yesus dan berhasil membuat Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa yang dihasilkan oleh iblis? Penyaliban. Siapa yang menerima hadiah penyaliban? Kristen. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Kristen. Bantai itu. Salib ini adalah hadiah dari iblis. Silakan Anda bantah. Silakan. Itu kamu yang ngomong. Itu Silakan, konsepmu, Bang bukan Kefas. konsep kami. Bang Keva silakan. Kami tidak punya konsep hadiah dari iblis. Karena Tuhan datang menyelipkan kejahatan manusia di dalam penebusan, bukan hadiah. Kalau di posisi manusia seperti kalian memandangnya itu sepertinya kamu membangga-banggai iblis. Maka kalian anggap iblis bisa bertobat yang berupa jin itu. Dan makanya ada setan gorin bisa bertobat jika mengikuti Muhammad, kan gitu kan. Nah, kalau kalian kan nggak bisa setan gorinnya bertobat, ya kan? Dari sejak lahir sampai mati mengikuti kamu. Tapi dengan Muhammad dia bertobat tuh.
setan gorinya. Benar nggak? Bisa kelantungan di jenggotnya, bisa tidur di hidungnya, bisa kencing di telinganya. Betul nggak? Itu Kalau untuk Rasulullah begitu setan korinnya bertobat, kalau untuk Yesus iblisnya bawa Yesus, itu bedanya ke padang gurun. ya kan dia nggak bertobat kan? Bahwa diusir sama Yesus saat menguji Malah dibawa oleh iblis. Usir. Dia Ya kan berarti jadi Tuhan lu lembek lah, salah. nggak bisa bikin roh jahat Salah bertobat. Yesus kan gitu. Ini gurunya kemana ini? Nggak masalah. Memang Ada. itu tidak ada Oh. gunanya. Biarkan dia mimpi dulu. Nggak ada. Oh iya siap. Oke, siap, Bro. Enggak benar. Iya kan nggak ada gunanya. Biarkan dia Karena mimpi. memang dia manusia, bukan manusia. Dia kan setan yang sudah jatuh dari surga. Dia memang tidak ada roh, nggak bisa bertobat lagi. Nggak ada istilah roh yang jahat tuh bisa bertobat. Nah, Oke. makanya Yesus Mari kita datang lihat untuk implementasinya. menebus Gantian dosa kita, manusia. saudara. Jangan bicara sendiri. Nanti Anda dibilang gila beneran. Jangan bicara sendiri. Kamu Kita yang kita gila. intinya di sini. Dari tadi kamu ngomong. Makanya gantian kita, boleh ya? Orang Nah, ngomong dengarkan kamu saya, bilang dengarkan. gila, kamu ngomong sendiri gila. Ya nggak? karena ngomong sendiri nggak ada habisnya. Ya kamu kan kamu juga ngomong sendiri nggak ada habisnya. Loh, saya Ya, bertanya tadi siapa yang menerima Ya kan hadiah kamu dari ngomong iblis sendiri, berupa kenapa orang salib? bilang ngomong kamu bilang gila. Kali kamu ngomong sendiri. Ya, dari kalau tadi ngomong panjang sendiri lebar itu semuanya. gila namanya, Bang. Kenapa nggak jadi ngomong? Bang. Jadi gila. Bang, kalau ngomong Gimana sendiri nggak itu bisa gila gila? namanya. Iya kan kamu yang Itu gila. ngomong sendiri kan? dia. Ngomong sendiri. Ngomong kan? sendiri dia kan. Dari tadi semua diam. Ngomong sendiri kan. Belum selesai, belum. Masih mau ngomong. Gantian kita, ini bukan gereja. Saya buktikan kan bahwa kalian Mulai itu dia bilang menerima hadiah. gereja lagi. Lah kalau di gereja memang jemaat bisa ngomong, kan enggak boleh. Sekarang begini saudara, esensi daripada iblis itu berkarya. Pada masa Adam bekerja. Adam Bisa diberi belajar ngomong aturan. nggak, Duma? Adam diberi aturan, iblis datang menghapus aturan. Oke? Nabi Musa diberi aturan, iblis datang menghapus aturan. Yesus datang memberikan aturan, iblis datang menghapuskan aturan. Nah, kenapa aturan itu dihapuskan? Karena adanya salib. Berkat salib, aturan dihapuskan. Aturan tak ada lagi. Karena semuanya sudah dibebaskan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kan begitu poinnya. Satu-satunya agama yang menghapuskan hukum Tuhan itu hanya agama Kristen. Melalui salib. Berarti iblis berhasil menghadiahkan salib. Karena salib itu terjadi karena adanya upaya-upaya iblis. Nah Di sekarang mana siapa ada yang menerima? dikata. Sabar dulu, kan ada ujungnya pertanyaan, baru Anda jawab. Sekarang salib ini kutuk atau berkat? Salib ini hukuman atau hadiah keselamatan? Hukuman salib itu untuk menyelamatkan atau untuk justru mencelakakan? Itu poinnya. Maka pertanyaan saya, menurut Tuhan, salib itu untuk siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Oh, santai itu. Saya tarik nafas, saya agak sesak. Dengarin. Ya makanya jangan emosi, santai aja kau. Iya, kau lah. Kamu Santai aja, Bang, ngomong santai, selalu santai. ada nyangkut-nyangkut. Udah sesak nafas. Kamu ngomong selalu ada nyangkut-nyangkut. Iya kamu yang sendiri nggak mengaku penting. sesak napas kok. Kamu sendiri ngaku sesak napas, artinya kau emosi. Santai makanya, Ya jangan kan, kamu bernafsu. bikin saya Jangan emosi. bernafsu. Ini bukan Kamu gereja, bikin saya ini bukan emosi. tempatnya orang tolol, ini tempatnya orang berakal. Nah, udah, kau mulai bicara. Silakan. Iya. Tunggu aku mau bilang. itulah setiap Aku paling kata paling itu lucu tuh tidak waktu Bang benar. Juma bilang Kefas dibaptis dengan api yang dia botak seperti telur. Lanjut. Mau saya Jangan ngomong? emosi ya. Ya, silakan kau jadi berbohong. gini. Lanjut. Gini, kamu yang berbohong. Karena kamu yang Ya berbohong. lanjut. Kebohongan Dan dimulai. Tidak ada Ting. data, tidak ada data dibilang. Nah, kamu takut saya ngomong kan? Udah dibilang orang bohong. Kebohongan Jadi dimulai. kamu Ting. tidak ada. Nah, kamu tidak ada data, berarti
Itulah kamu yang bohong jadinya. Ya, Nggak usah kau bohong kan berarti tanggapi saya yang nggak perlu itu. ngomong. Pertanyaan Ya, saya nggak perlu ngomong. Saya nggak perlu ngomong kalau salib kamu bilang saya itu, bohong. salib itu apa Gimana menurut datanya? Tuhan? Salib itu apa menurut Tuhan? Jawab. Salib itu Pasti kebohongan di langsung kau dalam jual ini kan. Silakan. di dalam salib itu dalam hukumnya Roma itu sebagai orang menghukum orang yang kejam kan gitu. Jadi itu hukum Roma bukan hukum Tuhan. Tapi Orang kejam, kalau di dalam orang kejam. Satu, apa ya, lagi? tapi di dalam hukum yang kejam itu Tuhan menyelipkan penebusan dosa, bukan hadiah, tapi dia menyelipkan untuk satu tujuan untuk menebus dosa, karena manusia tidak paham di situ. Kan ku bilang kebohongan dimulai kan? Tengoklah. Ya tidak ada Tengoklah. kebohongan. Kan udah ku bilang kebohongan Yesus dimulai kan bilang, bohong. Aku akan disalib. Kan Yesus bilang dalam Matius pasal Diselipkan kebohongan, kebohongan. saya ada data di mana? Ya di dalam Ya, Matius tolong pasal tunjukkan 2, salib itu. 26 ayat 2 dikatakan ini sebentar lagi aku akan disalibkan gitu oleh para Di mana dikatakan aku? Hei, di mana dikatakan aku di situ? Di mana? Di mana? Hei, Itu di Di mana dalam dikatakan Yohanes, aku di situ? di dalam Matius pasal 26 ayat 2. coba kau Sebentar bacakan lagi ke saya. anak manusia akan di dalam Ya. di mana manusia akan disalibkan kan gitu. Memang itu Yesus Di mana kan kata aku? anak manusia. Di mana kata aku di situ? Mana kata aku? Ya Kan memang kebohongan tidak dimulai. ada kata aku. Tapi itu aku begitu adalah dong. anak manusia itu Jujur sendiri. dong. Anak manusia. Di mana? Di mana? Akan Di mana sebentar dikatakan lagi aku akan adalah anak disalib. manusia itu sendiri? Bohong lagi dia kan? Nah, Bohong lagi. memang Yesus itu bohong anak lagi. manusia kan? Ya kan dia bilang anak Bohong manusia. lagi. Yesus bilang Jadi saudara menyembah tidak ada anak manusia. bohong itu. Jadi saudara menyembah anak Tuhan manusia. atas hari Sabat. Karena Yesus bohong mengatakan lagi. anak manusia adalah Tuhan atas hari Ini Sabat. orang Kristen ini dalam orang Kristen Matius ini pasal disiksa oleh 12 kebohongannya ayat 8. sendiri. Tidak ada itu. Bohong terus. Kan kita ada data-datanya kan? Ya Kan tadi Anda mengatakan anak dia manusia adalah Tuhan apa, atas manusia. Aku. Ternyata yang disalib anak manusia Ya, bukan memang aku. aku. Bohong lagi. Memang aku anak manusia itu kata Yesus. Loh kok memang anak aku? manusia. Kok aku? Yudas juga anak manusia kok. Itu anak manusia suka bohong ini. berdosa. Dia kan tidak. Iya, yang dikutuk, Ya kan, yang dikutuk Tuhan orang jadi berdosa manusia. atau bukan? Yang dikutuk orang berdosa Ya. atau bukan? Tidak berdosa lah Ayo. Yesus. Yesus mengatakan Iya, berarti dalam bukan dia yang Yohanes disalib. 10 ayat 36. Ya kan disalib Berarti bukan dia yang karena disalib. dia memang dituduh. Kan difitnah. Hah? Dituduh. Berarti dia bukan disalib. Ya kan dituduh. Bukan dia yang disalib kan? ternyata. Jelas. Ya. Dia tidak berdosa. Tuhan tinggal diam. Ya kan? Ketika dia Nyatanya, dituduh, Tuhan tinggal memang diam. memang dia tujuannya Nah. untuk diselipkan tentang penebusan dosa itu. Diselipkan, bohong lagi. Bohong Ya lagi. nyatanya Yesus mengatakan bohong lagi. dalam Matius pasal 26 ayat 28, aku akan mencurahkan darahku untuk sebagai perjanjian baru dan untuk pengampunan dosa. Di mana banyak itu orang. tertuang? Di mana itu? Di mana tertuang itu? Di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Bohong lagi. Apanya bohong? Sel- Kamu baca aja sendiri. Ada di sini. Bohong lagi. Apanya bohong? Kamu juga ngapa? Itu ngapa kan? dalil. Kalau masalah-masalah Dalil. masalah-masalah Dengar, begini dengar. kamu Gantian kita. lewatin. Yang Gantian masa-masa kita, begitu gantian. Kamu loncatin, Gantian kan kita. gitu kan? Gantian kita, gantian. Ya, sudah. Bayangkan Silakan, aja saya kamu sudah sudah selesai. kamu 3 tahun lebih kau ngomong sendiri kau. Ya kayak orang gila memang. Jadi kalau Anda Iya, membawa kamu Matius yang ngomong. 26, itu ngomong lagi dia, ngomong lagi. Memang sakit. Sudahnya lidahnya pendek, banyak bicara lagi. Jadi Ya, Matius kamu 26. ikut-ikutan dari tadi saya itu kan ngomong ngomong juga, kamu lagi. ngoceh-ngoceh. Ngomong lagi. Ya, kamu ngomong, kan saya ngomong cuma juga tadi. Ya kan tadi saya cuma menertawakan kamu aja nya. Ya, kamu tuh nggak Karena kau sadar diri bohong. aja, Duma. Kamu bohong. Nggak sadar Jangan diri. banyak bicara. Saya sepanjang ngomong kamu hemat.
hemat lidah, apa tuh hemat lidah, nyatut-nyatut hemat lidah, begitu? hemat lidah. Hemat lidah, hemat lidah. udah, Lidahmu itu tinggal sama-sama sedikit. dah. Ya udah. Oke, Nah, yuk. Matius Kamu yang 26. nggak mungkin. Matius 26 nomor 26 harus kau baca. Yang dikatakan darah di situ itu anggur, yang dikatakan daging di situ itu adalah roti. Jangan kau pikir Makanya itu darah kamu beneran. Dasar kau itu kanibal kau ini, kanibal kau. Ya kan, kamu Ya. nggak paham itu. Di situ Dalam dikatakan darahku itu apa? Darahku di situ apa? Darah beneran atau anggur? Itu setiap perkataan Yesus itu ada selipan tentang penubuatan. Selipan. Ujung-ujungnya pembohongan, ya kan? Ujung-ujungnya Ya, memang pembohongan. itu ternyata Kamu Aku memutar akan balikkan menumpahkan darahku orang Yahudi. untuk Orang Yahudi itu sebagai dengar perjanjian dulu. baru Saudara, kan, saudara, di situ. saudara, hemat lidah, saudara, lidahmu, jaga lidahmu, saudara. Orang-orang Yahudi itu dalam tradisi keagamaan mereka selalu menggunakan anggur dan juga roti di dalam upacara. Kenapa ente mengatakan darah di situ darah beneran? Dasar kanibal ente pembohong. Memang Di itu situ tidak ada benar, hubungannya. kan? Loh, di mana dalilnya bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar? Di mana dalilnya? Yang kena hukum salib Kan itu Yesus. orang yang dikutuk. Pertanyaan saya sama Muni, siapa yang dikutuk di antara dua manusia ini? Yesus atau Yudas? Coba kau jawab. Ya. Ayo, kebohongan Jangan dimulai. nyatut-nyatut lagi ya. Silakan. Nah, Ya, jangan kebohongan nyatut, jangan dimulai. nyatut. Jangan suka nyatut. Jangan suka Ya. nyatut ya. Siapa di antara dua manusia ini yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Kebohongan dimulai. Silakan. Di situ penyalipan tidak dikatakan dikutuk, tapi kalau yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus menggantikan kutuk menjadi kutuk. Bohong lagi. Tapi itu memang lagi, kita orang-orang saudara-saudara. yang sedang terkutuk. Kita memang Bohong tidak lagi, bisa melihat saudara-saudara. surga, tidak masuk surga karena kita Engkau bohongan. terkutuk dalam dosa. Bohong lagi. Makanya Bohong semua lagi. manusia cari surga. Nah, ini kan gila Bohong kan lagi. jadinya. Bohong. Nah, gila dia. Bohong lagi. Bohong lagi. Gila dia tuh. Nyatut-nyatut. Pertanyaan Orang belum saya, jelas. siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Karena di situ dikatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dia yang Kan mati di di atas situ tiang salib dikatakan. itu yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang itu, terkutuk? Ma. Yesus atau Itu, Yudas? Jawab. Kamu bilang jangan ngomong Kebohongan. sendiri, jadi gila. Kebohongan dimulai. Kan gitu. Jawab. Kalau ngomong sendiri itu gila. Kan begitu kan? Nah itu kau ngomong sendiri. Itu kau ngomong sendiri. Ditanya Loh. apa, dijawab apa. Nah, Pertanyaan tadi saya, saya siapa belum yang jawab dikutuk dua oleh kata, Elohim? saya udah Yesus kamu atau 1000 Yudas? kata, 1000 Silakan. kata kamu. Kamu sudah berulang-ulang nanya, gila nah, tuh. Jadi begini Duma, yang dikatakan Yesus menggantikan kutuk kita sebagai kutuk. Makanya disebut terkutuklah yang di kayu salib. Gitu lu sayang. Jangan salah pengertian kita yang Jadi yang siapa yang dikutuk? tapi diganti. Yesus atau Yudas? Tapi kita yang diganti. Kita yang diganti. Jadi yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yesus menggantikan kutuk kita jadi terkutuk kan gitu. Memikul kutuk kita. Tertulis itu kok Yesus menggantikan kita untuk menebus dosa kita jadi kutuk. Makanya disebut terkutuk lah. Itu loh. Begitu kalimatnya. Sama ini cuma membesar-besarkan yang tidak ada isi. Jadi siapa yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Saya bilang Yesus menggantikan kutuk untuk menebus. Enggak ada mengganti-mengganti. Hei, jangan bohong. Enggak ada mengganti-mengganti, enggak ada. Jangan bohong. Tidak Ayatnya ada kan dalil. jelas itu. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil Iya. di dalam kitabnya Tidak orang dalil Yahudi apa, salib itu untuk Galatia pengganti. tiga Saudara, ayat itu bukan 13 itu. kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Yahudi.
Di dalam tradisi Yahudi, Loh. yang dikutuk itu ya pelakunya, bukan pengganti. Di mana? Di mana tertulis di dalam kitabnya Yahudi Iya. bahwa yang dikutuk itu adalah pengganti? Di mana? 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 Jawab. Dia udah gila ini. Jawab. Itu memang Ayo. dikatakan, memang dikatakan orang yang di apa tuh kalau tergantung melewati malam nanti disebut terkutuk kan gitu orang-orang. Nah, siapa dulu. itu? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu yang Itu dikutuk orang Elohim dulu itu siapa? kala Yesus perang- atau Yudas? Kan dia kan waktu dulu kan kala perang orang-orang digantung di atas tengah. kayu itu Ngaur. kan. Ngaur. Memang Ngaur. itu ceritanya di dalam Pertanyaannya, bilangan pertanyaan saya. Keluaran pasal berapa Pertanyaan saya. Di situ. Pertanyaan saya jelas. Jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya jelas. Ah, dia Oke, dia kamu ngomong tunjukkan sendiri di tadi. mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana dalilnya? Yesus Jangan kau berbohong. Itu artinya Paulus mengambil contoh. Kok jadi Paulus ya? Saya contoh tidak orang tanya yang- Paulus. Yang saya tanya kitabnya Ya orang kan? Yahudi yang Paulus mengatakan ambil yang dari disalib kitab itu Yahudi. adalah pengganti. Ya di mana dia ngambilnya di mana? Ya kan Di mana? Paulus mengambil kitab mana? contoh contoh orang yang terkutuk itu digantung di atas Mama, salib itu. Jangan ke situ dulu. Yang Ya kan, kita itu minta memang itu begitu. adalah dalilnya, dalil di dalam Memang di kitabnya sana Yahudi nggak ada. bahwa Mana ada kitab yang Yahudi disalib bilang itu yang terkutuk adalah itu pengganti. Mana? Berarti nggak ada. Berarti kamu pembohong. Yesaya pasal Berarti 5, kamu pembohong. 54. Berarti agamamu diasaskan di atas kebohongan. Iya kan boleh tiga Berarti kali agamamu bohong, bohong. kan, tiga hal. Ngarang-ngarang cerita. Kan Islam ngajarkan boleh tiga. Ya kalau di agamamu tiga seluruh bohong, hal. kan. Dalam agamamu Tidak ada seluruh kita hal. bohong. Dalam agamamu seluruh hal Tidak ada boleh-boleh. bohong kita. Saya buktikan. Sedikit Saya buktikan pun di tidak. agamamu. Saya buktikan dalam Tidak agamamu ada segala itu. hal boleh bohong. Itu cuma kamu Saya buktikan yang dalam tidak agamamu bisa terima boleh bohong. aja. Oke. Saya katakan ini saya bacakan samamu. Saya bacakan dalil kalau di dalam agamamu semuanya itu berasal dari kebohongan. Roma 5 nomor 20. Ya, itu kalau bohong. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sabar, diam. Saya buktikan kalau agamamu itu dibentuk dari seluruh kebohongan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dusta, di mana ada dosa, harmatia dalam bahasa Yunani, maka di situ bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kata Paulus, di mana ada dusta, di situ kasih karunia semakin bertambah. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban. Diam dulu. Baiklah, aku sendiri bukan merupakan satu beban bagi kamu. Ini ngomong sendiri Tetapi gila, tetapi dalam kelicikanku, aku buktikan samamu kalau agama Kristen itu dibentuk dari kebohongan. Oke? Jangan terlalu 2 panjang Korintus lebar. 12:16. Iya, dengar. Bukti bahwa nanti dalam gila agamamu kalau itu banyak semua ngomong. bohong boleh. 2 Korintus Ngomong 12 gila nomor nanti. 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Aku menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi agamamu itu didirikan di atas kebohongan. Oke? Paham sampai sana? 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Nah, terhadap Tuhan aja berdusta. Agamamu itu berdiri di atas kebohongan. Itu dalilnya. Silakan. Ya, oke, kita jumpa lagi. Bentar, Bang Harep, Pak.
Bang Are Pak. Sebentar belum ke El Sadai. Bang Are Pak. Jaringan saya jelek ya. Iya agak lelet gitu enggak. Ya, Buka mute-nya. Yuk silakan. Muslim apa Kristen Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, sebentar dulu ya biar dijawab dulu sama Kristen. Silakan El Sadai. Oke bang, bahwasan tadi kusimak bahwa kebohongan kan gitu. Bahwasan gini bang, yang mengaku bohong kan jujur. Bukan mengaku jujur tetapi bohong. Itu cuma. Dengar nih cuma. Bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna, maupun nabi maupun rasul tidak ada yang sempurna manusia. Hanya yang sempurna hanya Tuhan, kan gitu. Tuhan Nah, itu, Yesus Tuhanmu nggak sempurna. nggak lama. Itu Tuhanmu jangan Yesus dipotong nggak dulu, sempurna. Jangan dipotong dulu cuma ini. Bahwasanya namanya Tuhan pasti menyelidiki hati bang cuma. Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan? Kan gitu. Apakah dia jujur? Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Ya Paulus lah itu, Paulus itu yang mengatakan itu. Jangan potong dulu, kan ini ketika bernarasi. Kan saya tapi bukan bohong. menyinggung Anda. Ini, gini. Bernarasi Artinya tapi di situ, bohong. dengar dulu, Bang. Bernarasi tapi bohong. Artinya di situ, Nabi itu pun manusia, Bang Cuma. Rasul pun manusia, ya. Artinya di situ Tuhan itu menguji hati, apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Apakah dia merasa bohong tetapi jujur? Kan gitu intinya cuma. Dan yang paling intinya cuma Tuhan itu menguji hati. Apakah di kebohongan adalah jujur? Masalahnya Paulus jujur kalau kalian itu dibohongin. Alamak, ini kan baru bilang Paulus itu cuma manusia biasa cuma. Tidak. Iya makanya dia mengaku jujur bahwa dia menjerat kalian dengan kebohongan. Yang menilai itu cuma Tuhan, bukan manusia. Makanya Paulus mengaku aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu-tipu. Kan dia Paulus jujur. yang mengatakan itu. Kan dia jujur Justru karena dia jujurlah sampai kami umat Islam tahu, oh ternyata agama Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang dijerat dengan kebohongan. Ya dengar Kan nih cuma. lucu ini. Ada manusia yang jujur di dalam kebohongannya. Ada manusia tidak merasa bohong di dalam kejujurannya. Kan gitu. Artinya Paulus jujur kalau Paulus menjerat kalian dengan kebohongan, apalagi? Kan dia jujur, dia bohong. Itulah namanya jujur. Berarti bukan berarti kebohongannya itu menjadi benar setelah dia jujur. Aneh Anda ini. Nah, setelah dia jujur bahwa agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan, bukan berarti berubah agama kebohongan itu menjadi benar. Dengar juga. Ada manusia. Sekarang kalau begini, gantian, saudara. Kalau ada orang jujur telah membunuh seseorang, saya jujur, saya membunuh orang tersebut. Apakah orang itu menjadi hidup karena dia jujur? Ya enggak, kan dia, mampus. Kan dia jujur. Ini kan dia jujur. Ya sekarang dia jujur bahwa dia mengajarkan agama Kristen itu dengan kebohongan. Terus kan agama Kristen ini apa? Bahwasanya dia jujur. Agama Kristen ini bohong atau bukan? Agama Kristen ini kebohongan atau bukan? Lari kemana-mana lah tolong cuma. Di mana saya kan saya membaca dalil yang ada di dalam kitabmu. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Ini gini cuma, kan dia jujur licik. Artinya tapi orang sudah terlanjur jadi Kristen. Harusnya setelah Paulus itu jujur, kalian keluar dari jerat tipu dayanya. Kan aneh. Aneh dengar cuma ya. Kau sudah bilang dari Paulus jujur. Paulus jujur kalau dia telah menjerat kalian dengan kebohongan. Setelah dia jujur, pertanyaannya sekarang, ente masih mau di dalam jerat kebohongannya atau Anda melepaskan diri? Loh, kan sudah bilang itu? Gini, kami mengikuti Tuhan Yesus bukan mengikuti Paulus. Lah, kalau ente mengikuti Yesus, ente jadi orang Yahudi. Dan kalau ente bisa jadi orang Yahudi, ente harus masuk ke dalam rahim wanita-wanita Yahudi. Makanya juga gini. Pietro. Ada Tuhan juga membawa agama.
Ya Juma ya, dengar Parah. ya. Tuhan itu Juma untuk parah. semua manusia yang percaya kepadanya. Ah, paham Juma ya? Parah. Ah, gitu. Parah. Artinya harus Juma. Kalau Tuhan Paulus itu- sekarang mengaku kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya, kau korbannya. Sekarang kau mau nipu saya juga dengan tipu daya. Oh no, tidak ada jalan untuk itu. Sorry lah ya. Dengar dulu Juma. Sorry loh. Kan sudah aku bilang Sorry, tadi kan Om. Paulus sudah jujur. Kamu sudah dijerat dengan tipu daya. Sekarang kau mau jerat saya dengan tipu daya juga. Oh sorry lade. Kan itu urusanmu Juma, mau percaya kalau mau tidak percaya terserah kamu. Ya justru karena urusanku itulah maka saya hadir di sini meluruskan supaya kalian jangan menjerat umat Islam dengan tipu dayamu itu. Siapa yang menjerat kau Juma? Kau aja yang Loh, menipu-nipu. Paulus sendiri mengatakan, aku telah aku dia katakan gini, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah kan dia menjerat jujur. kamu dengan tipu daya. Kan dia jujur, dia licik. Dia jujur bahwa dia mengajarkan agamanya dengan kebohongan. Betul. Berarti agamamu agama kebohongan atau kebenaran? Loh, kan saya mengikuti Tuhan Yesus, bukan mengikuti Paulus. Masolang generasi. Masolang generasi. Artinya harus Juma, manusia itu tidak luput dari dosa. Manusia itu Paulus ada yang datang nih. jujur, Paulus pagi, mengaku, ini. aku menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kan dia gitu jujur. ya? Iya. Wah. Ya jujur bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dijerat dengan tipu daya. Artinya dia jujur Juma, kan gitu, dia jujur gitu. Kan ada manusia Juma tidak mau jujur. Itulah saudara, kenapa Yesus mengatakan bahwa korban Paulus itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sudah jadi orang neraka, ditambah lagi 2 kali lebih jahat. Inilah buktinya. Sudah tahu bahwa Paulus menjerat dengan tipu daya, tapi merasa enggak merasa dirugikan, malah bangga gitu loh. Dengan cek gitu Malah bangga gitu loh. Alamak, Bangga dia. Juma. Bangga. Ini kamu nggak waras berarti. Alamak. Ini benar kata Al-Quran ini. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka matanya itu sudah buta, kupingnya sudah tuli. Jelas-jelas Paulus mengatakan, aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu daya, dengan kelicikan. Anda sudah tahu itu, Anda sudah paham itu. Kenapa Anda masih mau hidup di dalam kelompok yang dijerat dengan tipu daya? Lu bisa tanggapi? Saya kasih analogi dulu. Saya kasih dulu analogi. Habis itu Anda bicara. Ya. Jadi ada orang memberikan Anda racun, tetapi racun itu dibungkus dengan es krim. Anda dikasih loh. Anda dikasih. Kata yang kasih Anda, es krim itu dimakan jarak 3 bulan, 3 tahun paling lama es krim itu akan bekerja dan orang itu mati. Nah, orang yang memberikan es krim itu jujur bahwa aku telah memberikan racun kepada El Shaddai. Kalau dia tidak berhenti makan racun itu, dia akan mati dalam waktu 3 tahun. Anda sudah tahu itu. Orang itu sudah jujur. Kalau yang Anda dikasih itu racun, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tetap memakan racun itu atau memuntahkannya, mencari obat agar racun itu mati bisa di dalam tubuh Anda. Apa yang Anda lakukan? Hanya tertawa gitu. Oke, bisa tanggapi Juma ya. Silakan. Namanya Juma, kalau orang jujur Juma, pasti jangan sudah dibikinlah racun. Itu sudah aku bilang racun. Ini Paulus jujur. Oke, Paulus top. Dia jujur. Masalahnya ente yang diracun ini, kenapa memperbodoh diri masih tetap aja di situ? Dengar Juma, namanya jujur Juma, sudah dikasih racun sama kita. Paulusnya jujur, oke, top, Marco top. Yang bahaya ini yang 2 kali lebih jahat, karena dia sudah tahu dirinya diracun, bukannya malah mau sembuh, malah ingin orang lain juga ikut teracun.
Kan Kalau dia Anda jujur sudah tahu juga. agama Anda itu, kalau Anda sudah tahu Dia agama jujur Anda itu mengaku adalah sudah agama kuliah, kan gitu. kebohongan, Baru dia kalau Anda jujur. sudah tahu bahwa Makanya. agama Anda itu agama kebohongan, harusnya Anda berhenti dan jangan mengajak orang lain untuk menjadi ikut ke agama Anda. Loh, siapa yang mengajak kau cuma? Lah, jadi kalian misionaris ini ngapain rupanya? Loh, saya cuma mempertahankan iman saya supaya kau tidak Ya, iman membunuh yang orang. iman kebohongan Anda itu yang Anda pertahankan. Nah gini cuma, dengar cuma ya, namanya jujur cuma, pasti dia ngasih tahu kebohongannya, kan gitu. Dia setelah dia kasih tahu kebohongannya, yang dibohongi ini sadar atau tidak sadar? Loh, kalau sudah tahu dia bohong, berarti tidak melakukan lagi kayak gitu. Nah, oke, Paulusnya, tapi ente yang dibohongi masih mau hidup dalam kebohongan itu. Loh, siapa yang mengikuti Paulus? Kan kami mengikuti Tuhan Yesus cuma. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus jadi orang Yahudi. Loh, Anda nggak boleh ke gereja, Anda nggak boleh makan babi, Anda nggak boleh pakai perjanjian baru, karena itu bukan kitabnya Yesus. Anda harus sabar, Anda harus menjadi keturunan Yakub. Jangan nyamar-nyamar. Ini pertanyaan saya. Kembali ke dalam rahim manusia. Cari manusia, pilih tuh dari keturunan Yakub, masuk ke rahimnya tuh. Habis itu kau keluar, baru kau disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Orang Yahudi? Nah, apakah yang berfirman orang Yahudi? Pertanyaan saya, yang berfirman Tuhan. Yang berfirman bukan Tuhan. Tuhan. Nah, yang berfirman kepada Paulus siapa? Loh, yang berfirman kepada Paulus ialah Roh Kudus. Nenekmu kiper lah. Loh, di mana Roh Kudus? Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Roh Kudus datang kepada Paulus. Satu dalil aja. Satu dalil. Silakan. Halo. Ngapain ini ya? Bibirnya yang Roh Kudus bisa dipoto. Kan nggak bisa dipoto juga. Mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus? Mana? Emang itu bisa divideokan? Kan nggak mungkin divideokan. Dalilnya mana? Dalilnya kalau Roh Kudus datang ke Paulus mana? Paulus. Dengar ini. Di dalam Kisah Para Rasul 9, Tuhan Yesus kelahiran Tuhan Yesus. Katanya Roh Kudus, kenapa jadi Yesus? Dengar ini. Kasih sudah Tuhan Yesus dengan Paulus bertemu. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Kutanya lagi, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang memberikan 13 kitab kepada Paulus itu siapa? Di 13 cuma ya 13 cuma. Yang 13 kitab karangan Paulus itu dari mana? Dengar dulu. Mulai Kejadian sampai Maleakhi cuma, itu sudah ada kian. Ya, dengan bahasa Ibrani. Dengarin cuma. Nah, mulai dari Yohanes sampai Wahyu cuma, ya. Yohanes, Matius, Lukas, kan gitu. Matius, Lukas, bingung sendiri. Kan sudah ada dengar dulu ini. Sudah ada ditulis dengan teks Ibrani cuma. Dengar ini. Dengar dulu. Paulus cuma. Kenapa Paulus menerima 13 kitabnya itu dari siapa? Yesus kagak? Roh Kudus kagak? Lalu dari mana? Ulang cuma. Loh. Masolang generasi. Di mana? Yesus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Bapak tidak pernah berfirman kepada Paulus. Roh Kudus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Lalu 13 buku Paulus ini dari mana? Dengar ini. Buktinya cuma bahwasanya Paulus bisa bermujizat. Bahwasanya itulah bukti yang nyata bahwa dia kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang mampu bermujizat. Matius 24 nomor 24. Jadi Paulus mengatakan, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan, tipu daya. Kamu sudah tahu kan kalau Paulus itu mengakui kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak mau meninggalkan
kebohongan Loh. agamamu yang diajarkan Paulus. Kan? Dia sudah jujur dalam kebohongannya, kan gitu. Berarti dia orang jujur. Manusia juga Berarti yang tidak ketika dia jujur, ketika mengakui dia jujur kesalahannya, mengatakan, kebohongannya, itu namanya munafik. ketika dia jujur mengakui bahwa ajarannya itu adalah kebohongan, dan Anda tahu bahwa ajaran Paulus itu adalah Kristen, apa yang Anda lakukan? Loh, yang saya lakukan ialah bahwasanya menilai bahwasanya Paulus itu benar-benar orang jujur. Nah, setelah dia jujur bahwa ajarannya adalah ajaran bohong, apa yang Anda lakukan? Tetap di dalam kebohongannya, tipu dayanya, kelicikannya, atau Anda keluar dari situ? Dengar dulu. Mengambil apa kebenaran yang dikatakan dia. Tidak ada kebenaran, dia bilang kebohongan. Dia bilang, aku menjerat engkau dengan kebohongan. Gimana sih orang ini? Nah itu, itulah kebenaran itu cuma. Itulah yang dengar dulu. Bahwasanya. Iya, bahwasanya agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan. Dengar cuma ini. Itulah kebenaran itu artinya Paulus itu cuma dia mengakui kebohongannya. Berarti dia jujur. Ya udah, oke, bagus. Oke, jujur bahwa agama Kristen itu adalah agama bohong dari Paulus. Sudah, selesai. Tepuk tangan untuk Paulus. Lagi itu. Bahwasanya artinya Paulus itulah yang kita contoh dari Paulus. Kita jujur kalau kita melakukan kesalahan. Sabar dulu. Gitu cuma. Sabar dulu. Ini materi buat anak-anak saya. Dengarkan anak-anak saya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, di situ ada penambahan kata oleh Lembaga Bible Indonesia. Kata panorgos itu kelicikanku, itu tidak ada kalimat kamu berkata. Jadi seakan-akan Paulus itu menuding orang lain berkata dalam kelicikanku. Sebenarnya tidak ada kata kamu berkata di situ. Bahasa Yunani mengatakan panorgos itu artinya dalam kelicikanku. Kelicikanku. Tapi Lembaga Bible melakukan penambahan kata agar seakan-akan orang lain yang berkata kalau Paulus itu licik. Padahal tidak. Di dalam 2 Korintus 12:16 itu, coba saudara-saudara cek dalam original teksnya, itu tidak ada kata kamu berkata. Tetapi langsung Paulus itu mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat engkau dengan kebohongan. Jadi tidak ada kamu berkata. Kalau di terjemahan Bible Indonesia mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu berkata dalam kelicikanku. Kamu berkata itu nggak ada. Dalam original teks itu nggak ada. Jadi anak-anak saya yang pemula-pemula ini tolong dicatat. Tidak ada kata kamu berkata di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Tetapi itu langsung pengakuan sendiri oleh Paulus. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi Paulus itu mengajarkan ajarannya dengan kebohongan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengajarkan boleh berbohong 3 hal, 3 hal ini tidak membuat kita jadi penjahat. 3 hal ini tidak membuat umat Islam jadi penjahat. Menyenangkan istri, mendamaikan orang yang berseteru, mensiasati lawan pada saat perang. Itu tidak akan membuat kita menjadi orang jahat. Tapi Paulus mengaku dia menjerat orang Kristen dengan kebohongan. Jauh daripada itu teman-teman sekalian, di dalam Roma 5 nomor 20 Paulus mengatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa, di mana ada dusta bertambah banyak, di sana kasih karunia akan menjadi berlimpah. Jadi menurut Paulus, semakin kita berdusta, semakin berdosa, semakin banyak dosa, maka semakin banyak kasih karunia berlimpah-limpah. Itu menurut Paulus. Jadi kemudian dikatakan di dalam Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, membohongi, menipu, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku Paulus tetap bersuka cita. Satu lagi, kebohongan-kebohongan Paulus saudara-saudara, Anda bisa baca di dalam Galatia 2 nomor 16.
kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan. Ini bukti kebohongan Paulus. Tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kebohongan Paulus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, kebenaran Taurat itu Yesus katakan di dalam kitab Matius 5:19 itu. Apa kata Yesus? Dan apabila sebaliknya orang yang tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan orang lain untuk jangan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Paulus telah berbohong dengan mengatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus membantah, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu bukti kebohongan Paulus, anak-anak saya sekalian. Untuk dicamkan, dicatat, dan dipelajari, jangan sampai nanti masih ada misionaris yang datang mengajarkan agama kebohongan. Demikian, lanjut. Oke, saya tanggapi cuma ya. Itulah sebab aku bilang cuma bahwasanya Rasul Paulus ini dia adalah manusia, dia mengaku dia bahwasanya di dalam kesalahannya ya. Nah, dalam arti cuma di situ ada cuma manusia yang tidak mengaku bohong. Dia merasa jujur, tetapi dia bohong. Ah, gitu cuma bahwasanya orang jujur itu cuma tidak tahan di dalam kebohongan. Ah, artinya cuma di situ bahwasanya Paulus juga bilang cuma artinya situ dia juga bodoh karena Kristus. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Ah, gitu ya. Dia juga jujur, dia bodoh karena Kristus. Ah, artinya di situ cuma Rasul Paulus saja cuma juga bodoh karena Kristus. Sementara kita manusia biasa cuma yang tidak tahu apa-apa juga, pasti kita bingung juga. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan akal, tidak bisa diakal-akali kemahakuasaannya. Ah, gitu cuma ya. Artinya cuma Tuhan itu pasti menunjukkan kemahakuasaannya sendiri, bukan manusia mencari kemahakuasaannya, bukan, tetapi Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaannya melalui apa? Melalui para nabi. Kamu mau jualan apa? Agamamu itu agama kebohongan. Kamu jual apa lagi? Kamu jual apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus nebus dosa. Yesus mati terkutut di atas salib. Semua itu kebohongan. Paulus mengakui itu. Sudahlah, nggak usah kau jual lagi agama itu. Yang sekarang harus kau pikirkan, bagaimana kau selamatkan dirimu dari jerat tipu muslihat Paulus. Kenapa kamu masih mau menjual agama yang kebohongan itu? Yang mengajarkan aja sudah jujur. Aku menjerat kalian dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kenapa justru kau masih mau pamer itu? Paulus sudah jujur, agama yang diajarkan itu agama bohong. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi harus tahu, inilah dia Paulus, penyakit sampar. Orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kenapa Anda percaya lagi? Bukankah Paulus sudah jujur? Aku telah menjerat kamu dalam tipu daya kebohongan. Makanya saudara, di dalam Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Nah, coba Anda baca tuh. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Di situ cerita lengkapnya Paulus bertaubat dari agama Kristen. Baca. Jangan cuma bisa tertawa. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini ada Bang King. Bentar, Sadai, mute dulu. Bang King, monitor Bang King, dibuka mute Bang. Hadir. Ya, silakan. Kalau mau bantah dari Kristen kan? Ya, Kristen. Ya, silakan. Apa temanya? Kristen, apa tadi Gurunda diajari dengan kebohongan? Paulus. Ya. Kristen tidak pernah diajari kebohongan, Dinda.
Itu Paulus sudah mengakui kok. Dia menjerat kalian dengan tipu daya. Di mana ada Pak? Saya baca. Tadi sudah dibacakan samamu di 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat nomor 16. 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu? Iya. Ya, saya pelajari dulu bentar. Apa artinya? 2 Korintus. Ya, apa artinya? Ya, misi Paulus itu ya menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, apalagi? Sekarang cuma di sini ada artinya nih. Artinya ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pelayanan dan hubungan antar orang percaya. Jadi di sini kita disuruh untuk jujur sesama orang percaya, gitu artinya Bang Jumal. Iya, Paulus sudah mengakui, dia sudah jujur kalau dia menjerat dengan kelicikan, dengan tipu daya, dengan kebohongan. Apalagi, ada nggak nabiku Nabi Muhammad mengatakan hal seperti itu? Aku menjerat kalian dengan tipu daya dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kebohonganku. Ada nggak? Nggak ada. Paulus ini orangnya jujur mengakui kalau agama yang diajarkan itu adalah agama yang dihasilkan dari menjerat orang-orang. Kan dia mengaku tuh. Di dalam Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk kemudian sebagai rasul bagi non-Yahudi. Izinkan saya mengurai sedikit aja. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saya kembalikan kepada saudara nantinya. Di dalam hukum Taurat dikatakan begini. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebab akulah Tuhan. Lalu apa katanya? Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena dia adalah kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau hampiri istrinya, karena ia istri dari saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan. Janganlah. Pertanyaan saya, menurut Paulus ini masih berlaku atau tidak? Jawab. Larangan ini masih berlaku atau tidak? Masih berlaku nggak ini? Tidak. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti boleh kan? Bukan gitu dalam artinya, Dinda. Lah kalau bukan begitu, Masya Allah. Inilah yang disebut menjerat dalam tipu daya. Aku Tipu menjerat daya engkau itu, dalam bentar. tipu daya. Tipu Aku daya menjerat itu dalam engkau bahasa dalam Yunani kebohongan. apa? Bentar, Dinda. Dia mengatakan jelas, saudara. Dia mengatakan panorgosos, kelicikanku. Kelicikan. Aku menjerat engkau dalam kelicikan, dalam tipu daya. Jelas itu. Itu pengakuan dia sendiri. Maka saya bertanya, apakah perintah larangan-larangan ini? Jangan kau menodai istri ayahmu, jangan kau menodai istri anakmu, jangan kau menodai istri pamanmu, istri. Ya, apakah ini masih berlaku? Oke, Kau boleh katakan saya tanggapi? tidak.
Enggak boleh saya tanggapi Tidak, bentar. katamu. Sebentar aja, 1 menit aja. nggak nyampe. Berarti kalau sudah tidak berlaku larangan itu berarti sudah boleh. Pantasan aja kata Dinda Pera Esther, penyakit Esther tinggi itu di kalian. Ternyata biar orang Saya tanggapi bentar. Ya, silakan. 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 Maksudnya ini dolo bahasa Yunani-nya dolo. tipu daya kan? Dolo. Di sini maksudnya Paulus ini dulu kan seorang penipu, licik, jahat. Jadi setelah dia bertobat, ya bentar. Jadi setelah bertobat, dia menerangkannya supaya dia jangan ada yang percaya dengan kelicikan yang dulu. Dulu dia kan jahat. Ya, di mana dia licik? Di mana dia licik? Pada saat dia membunuh, dia tidak licik. Dia datang dengan apa adanya sebagai seorang pembunuh, penjagal. Bukan itu yang dimaksud. Coba Anda baca kemudian secara lengkap 2 Korintus 12 itu. Itu bukan masalah pembunuhan ketika dia menganiaya murid Yesus. Enggak. Coba Anda lihat itu baik-baik. Bagaimana kemudian ketika dia kembali ke kota Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 21 itu. Apa yang dilakukan? Bertaubat dia. Bertobat dari mengajarkan orang makan babi. Bertobat dari mengajarkan orang tidak bersunat. Baca. Iya, dengar dulu. Dikatakan Apa yang saya mau dengarkan? dia katakan dia kelicikan itu. Dia dulu kan jadi hamba Tuhan. Udah. Dia tidak tulus dalam pelayanannya. Dia licik gitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Tuhan jadi dia berkata, jangan tiru dengan kelicikan dia tadi. Supaya kamu tidak dengar. Di mana itu? Coba saudara. Kapan Paulus jadi pengajar sebelum dia menjadi tokoh Kristen? Kapan dia pernah mengajar? Setelah dia bertobat, dia jadi pelayan Tuhan. Iya, setelah dia pelayan, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kapan dia menjerat orang dengan kebohongan? Enggak ada. Selain agama Kristen, enggak pernah dia menjerat orang-orang Yahudi. Selain dia membunuh. Karena dia dituduh itu licik gitu loh. Bukan dia yang licik setelah bukan dia dituduh licik, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Berarti kan orang mengatakan dia licik, bukan dia yang licik gitu loh. Gimana sih? Tidak ada kata kamu mengatakan itu penambahan. Itu penambahan Bible. Itu bentar saya silakan baca. kau cari original teksnya. Enggak, saya baca yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, silakan. aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Ya, tetapi kamu katakan itu. Katakan itu penambahan. Itu penambahan. Kok penambahan sih? Itu tidak ada dalam original teksnya, Cak Ayu. Kok tidak ada? Tidak ada, itu penambah. Ayo, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ini. Ada? Buka. Kau tunjukkan Alkitab Sabda, saudara. Silakan. Kau buka Alkitab Sabda. Ini. Buka Alkitab Sabda. Enggak, ini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan. Bentar. Nih, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah original teksnya Cak Ayu Alkitab Sabda. Itu bahasa itu sudah. Monitor Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Ya. Dinda minta tolong deh Alkitab Sabda biar kita lihat original teksnya. Siap, Guru Nda. Oh, ini udah ya. Kalau guru saya yang buka kamera ini aman. Yang mana guru? Silakan dibuka. Atau Bang Alif ini? Enggak, ini Guru Nda, ini kan di Alkitab Sabda ini ya. Tapi kita lihat ini pembuktian ketidakkonsistennya penerjemahan. Ini jangankan ke Alkitab Sabda, izin Guru Nda ya, saya tampilkan dulu. Ini ada terjemahan, ada TB, ada TL, terjemahan lama. Di terjemahan lama tidak ada kata kamu katakan. Ini aja udah nggak jujur terjemahannya. Terjemahan lama di sini dikatakan apa, coba kita baca ya. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik, sebab licik, sebab dusta, aku tangkap kamu dengan muslihat. Enggak ada kalimat kamu katakan. Ini enggak ada. Jadi kitabnya teman-teman Kristen itu ditambah dari LAI.
Coba. Berterima kasihlah kepada apologet Islam Indonesia, saudara-saudaraku Kristen. Kami datang menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Jadi Nah, mana? Coba Dinda, coba Dinda. Ya, Nah, Enggak, jadi mana yang benar? dengar dulu lah. Nah, yang benar itu kembali kepada yang ada teks Yunaninya, nggak ada kalimat, nggak ada kata tambahan kamu katakan tuh nggak ada. maknanya sama cuma. Ya. Kok mananya sama? Sama dibuat terjemahan cuma. Ya, tapi maknanya sama. Ya, artinya di situ. Nah, dengar dulu. Aku menjerat engkau, aku menjerat engkau dalam tipu daya. Sekarang kamu ingin menjerat saya juga gitu? Hah? Kamu jadi korban, kamu korbannya Paulus. Sekarang kamu jadikan saya juga korban begitu? Masalah generasi. Tidak akan Nah, pernah berhasil, dengar kawan. dulu Kau nggak ya. berhasil. Namanya Kau nggak akan terjemahan berhasil, cuma. nggak berhasil. Ya, arti terjemahan itu ya, Eh, bisa berbeda apa tapi maknanya sama. Kau mau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu? Loh, Ah, bukan kamu ingin ikuti pendiri agamamu, menjerat Bang Suma dengan tipu daya? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Mungkin lagi Tunjukkan cuma. tidak original teksnya, Itu tekan, tekan. cuma terjemahan. Udah, Kan kau diam, ada kau diam, aslinya tutup juga. Diam lubang dulu, pantatmu. Hei, diam dulu Sadai. lubang pantatmu tutup, pakai Alteco, jangan bersuara. Lanjut. Kita mau menyelamatkan, justru mau menyesat. Nah, demikian tadi kaum muslimin deh, mana pendapatan itu langsung. Masya Allah, seru sekali. Nanti kalaupun apa ada masa, insya Allah nanti akan saya sambung balik ya. Karena memang video ini panjang sekali, jadi saya buat durasinya itu saya buat 1 jam saja supaya tidak bosan begitu. Karena memang sampai ke belakang itu ya, sampai akhir perdebatan itu seru sekali dan pokoknya ramai gitu. Banyak sekali Kristen itu yang pokoknya di akhir itu kewalahan dan marah-marah itu. Itulah. Jadi ya namanya debat tuh kadang ada yang rasanya tuh tidak menarik, kadang ada yang memang benar-benar bagus gitu. Jadi kita harus memang ya harus sabar karena memang itulah, tidak semuanya orang itu kan berilmu gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي